Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pada malam hari ini Tuhan, kami datang bersekutu ke hadapan Tuhan, di dalam ibadah pertanyaan kami malam ini Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami tidak berkumpul bersama semua jemaat-Mu HKI Palangkaraya, tapi pada malam hari ini, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu selalu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah pertanyaan kami pada malam hari ini. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami satu persatu Bapa. Dan di dalam kebaktian pertanyaan kami pada malam hari ini, kami rindu untuk disirami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu di dalam menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada malam hari ini di dalam ibadah pertanyaan kita, sekalipun kita tidak berkumpul, tapi kita berkumpul di rumah kita masing-masing, kami yakin bahwa Roh Tuhan selalu bersama-sama dengan kita di dalam setiap persekutuan kita, sekalipun kita bersekutu bersama dengan keluarga di tengah-tengah rumah kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka nas firman Tuhan yang menjadi bahan renungan di dalam ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar, dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan kita pada saat ini menyampaikan kepada kita, bagaimana seorang yang diselamatkan? Bagaimana sukacita seorang yang diselamatkan? Orang yang tadinya terperangkap, orang yang tadinya terpenjara, ketika mereka diajak untuk keluar, ketika mereka dibebaskan dari keterpenjaraan mereka, apa yang akan mereka ungkapkan? Bagaimana luapan perasaan seseorang yang baru keluar dari penjara? Pasti mereka bersorak-sorai, pasti mereka mengucapkan rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan pada masa itu, di mana Yesaya menyampaikan ke tengah-tengah bangsa tersebut akan tibanya keselamatan yang daripada Yesus, keselamatan yang daripada Tuhan di tengah-tengah bangsa tersebut. Dan di sini Yesaya menunjukkan kepada kita, menggambarkan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Pernahkah Bapak Ibu berada di suatu puncak bukit? Apa yang dapat kita lihat dari puncak bukit tersebut? Pasti kita melihat suatu keindahan karya ciptaan Tuhan, di mana kita dapat melihat tanam-tanaman, di mana kita dapat melihat karya ciptaan Tuhan yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Keindahan yang dilihat setiap orang.
yang berada di bukit. Dan pada saat ini Bapak Ibu, tidak jarang kita lihat suatu kota membuat suatu bukit yang ada di kota tersebut menjadi objek wisata. Katakanlah seperti yang ada di Sumatera Utara, Dolok Simarjarunjung, suatu bukit yang ada di Simarjarunjung. Dan dari bukit tersebut kita dapat melihat keindahan yang ada di lembah bukit tersebut. Kita dapat melihat juga dari sana keindahan Danau Toba yang sungguh luar biasa. Dan di sana kita melihat suatu karya, suatu ciptaan yang daripada Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita bahagianya? Bagaimana kita merasakan sukacitanya ketika kita berada di bukit Simarjarunjung tersebut, atau di suatu bukit yang terindah tersebut. Pasti kita akan merasakan, wah, sungguh besar karyamu Tuhan. Sungguh besar karya ciptaanmu Tuhan. Itu yang kita sampaikan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, Yesaya mengungkapkan rasa syukurnya. Yesaya bersorak-sorai. Yesaya mengajak bangsa Israel untuk bersorak-sorai karena keselamatan itu telah datang di tengah-tengah bangsa tersebut. Yang pada masa ini, atau dalam konteks nas firman Tuhan kita pada malam hari ini, di mana penderitaan daripada bangsa tersebut, di mana mereka ada dalam pembawaan Babel, sudah sampai di puncak penderitaan mereka. Jadi tibalah saatnya penyelamatan yang daripada Tuhan datang di tengah-tengah bangsa tersebut. Oleh karena itu Yesaya mengatakan, lihatlah kedatangan pembawa berita. Bapak Ibu, jikalau kita berada di puncak bukit, pasti kita melihat siapa saja orang yang akan datang ke bukit tersebut. Kita akan dapat melihat siapa orang yang akan datang ke bukit tersebut. Dan pada saat ini dikatakan Yesaya bahwa yang datang ke puncak bukit tersebut yaitu Allahmu atau Raja yang akan membawa berita selamat bagi Sion, membawa berita sukacita bagi bangsa yang tertawan, bagi bangsa pilihan yang terpenjara di dalam pembuangan Babel. Saat inilah waktunya. Oleh karena itu, Yesaya mengajak mereka untuk bersorak-sorai. Mari kita bersorak-sorai. Itu penyelamat sudah datang. Itu Rajamu sudah datang, Allahmu sudah datang menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti mana halnya yang kita hadapi pada saat ini. Sekalipun kita merasa terkurung, kita merasa terpenjara, berada di rumah hanya untuk menghindari wabah virus COVID-19. Tapi ingatlah, penyelamatan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Tuhan akan menunjukkan karyanya. Tuhan akan menunjukkan keselamatannya bagi kita. Dan di sanalah nantinya kita akan bersorak-sorai menyambut Dia, menyambut keselamatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita akan dibebaskan Tuhan dari apa yang kita alami di tengah-tengah dunia pada saat ini, yaitu di tengah-tengah wabah virus COVID-19. Dan di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan bahwa Tuhan akan mengembalikan reruntuhan Yerusalem yang tadinya telah hancur oleh karena kejahatan manusia tersebut, oleh karena penindasan bagi bangsa pilihan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan bagi Yerusalem. Tuhan akan memberikan penghiburan bagi Sion. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan juga bahwa Tuhan yang akan menebus Yerusalem. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam penebusan Tuhan, di dalam penghiburan yang daripada Tuhan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Seperti yang dikatakan di ayat 10, mari kita lihat Bapak Ibu. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus. Bapak Ibu, kami mau bertanya, apa fungsi dari tangan kita?
Sungguh banyak fungsi dari tangan ini. Tangan bisa kita pakai untuk makan. Tangan bisa kita pakai untuk menggenggam. Tapi tangan bisa juga kita pakai untuk hal-hal yang jahat. Orang yang mencuri dikatakan apa Bapak Ibu? Dikatakan panjang tangan. Orang yang sering memukul dikatakan apa? Dikatakan ringan tangan. Tapi orang yang sering berjabat tangan, orang yang sering merangkul, itu juga memakai tangan. Jadi ada dua hal yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu. Bahwa tangan dapat kita pakai untuk kebaikan, tapi dapat juga dipakai untuk hal-hal yang jahat. Tapi di sini Tuhan menunjukkan karya keselamatannya untuk kebaikan bagi kita. Dikatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sudah merendah untuk merangkul kita Bapak Ibu, untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah lagu yang mengatakan, tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Rangkulan Tuhan, tangan Tuhan yang kudus yang hadir ke tengah-tengah kita, itu yang akan menolong kita. Dan di sana, ketika Tuhan sudah merangkul kita, sudah menolong kita, maka kita akan melihat pelangi kasih yang Tuhan berikan. Suatu keindahan, suatu karya keselamatan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 11 sampai 12 dikatakan, menjauhlah dari hal-hal yang najis. Jauhkanlah dirimu dan sucikanlah dirimu. Jauhkan diri dari hal-hal yang najis, dari setiap tingkah laku yang najis atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikan dirimu, bersihkan dirimu, murnikan dirimu. Karena apa? Karena kita telah beroleh keselamatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dan bukan itu saja. Janji Tuhan yang terakhir dalam nats firman Tuhan kita malam hari ini dikatakan bahwa Tuhan yang akan menemani engkau. Dia yang mengawal engkau di depan dan yang mengawal kita juga di belakang. Dikatakan di ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Berarti dialah yang Alfa, dia yang Omega. Dia yang berada di depan kita dan dia juga yang berada di belakang kita. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini saya mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang membentengi setiap hidup orang yang percaya. Orang yang bersorak-sorai di dalam Tuhan, orang yang beriman di dalam Tuhan akan dibentengi di dalam kasih Tuhan. Dia yang berada di depan kita dan tetap berada di belakang kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan takut untuk menjalani kehidupanmu. Jangan takut untuk menghadapi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, mengajak kita, bersorak-sorailah bagi rajamu. Mari kita bersorak-sorai atas karya Tuhan, atas kasih Tuhan. Karena keselamatan yang daripada Tuhan akan tiba dan akan datang pertolongan Tuhan bagi kita yang akan menebus kita, yang akan menyelamatkan kita dari setiap rintangan kita, dari setiap pergumulan hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saatnya akan tiba bahwa apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Kuatkan iman kita, tetap percaya bahwa Tuhan yang membentengi setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan akan memberikan
keselamatan bagi kita, dan Dia yang akan menghibur kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada saat ini Bapa, di dalam ibadah pertanyaan kami, di mana Tuhan tetap mengingatkan kami bahwa Tuhan akan datang sebagai Raja, bahwa Tuhan tetap mengawal kehidupan kami. Dan di sanalah Tuhan, di sanalah Bapa, ketika kami dapat merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami akan bersorak-sorai menyambut Engkau dalam hidup kami. Bapa, kuatkan kami, kuatkan iman percaya kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, HKI Palangkaraya, untuk kami hanya berserah penuh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena dalam iman percaya kami, Tuhan membentengi kami, Tuhan mengawal setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan seperti yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah dunia ini, yaitu wabah virus COVID-19 yang saat ini hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari setiap sakit penyakit. Jauhkan kami dari wabah virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Dan kiranya Tuhan, berikan kami kekuatan yang daripada Engkau, supaya kami dapat menjalani setiap kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan dunia pada saat ini, Bapa. Bapa, Engkau juga yang memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau bagi setiap pemerintah kami, begitu juga bagi setiap para tim medis yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu untuk menghentikan wabah virus COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami yakin dan percaya, jikalau tiba saatnya, Tuhan akan menghentikan semuanya ini Bapa. Dan kami beriman di dalam tangan pengasihan-Mu. Sekalipun wabah virus COVID-19 ini hadir di tengah-tengah dunia ini, tapi itu tidak menggoyahkan iman percaya kami. Kami tetap berdiri teguh dan tetap memegang Engkau, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat-Mu HKI Palangkaraya. Kiranya tangan penyertaan-Mu yang selalu bersama-sama dengan setiap anggota jemaat-Mu Bapa, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Di dalam persekutuan kami, di dalam kebaktian kami, dalam setiap pujian kami, yang kami angkatkan pada malam hari ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami adalah manusia penuh dengan dosa, terlebih hapuskan segala dosa pelanggaran kami, supaya tidak menjadi penghalang akan berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya damai yang daripada Kristus selalu bersama-sama dengan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.